Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang media marketing yang lain, yaitu media digital Instagram ya. Jadi kalau kita lihat di internet banyak berita tentang ulasan tentang Instagram ini. Salah satu ini Bapak ambilkan ya, yang ditulis oleh Bapak Mustafa Iman. Jadi pengguna Instagram di Indonesia itu ternyata didominasi oleh wanita dan generasi milenial. Bagaimana datanya kita lihat ya. Jadi sama-sama diketahui bahwa pada periode Januari sampai Mei tahun 2020 dirilis dari survei yang dilakukan oleh Napoleon Cat bahwa pengguna Instagram di Indonesia mencapai 69.270.000 pengguna. Pencapaian itu peningkatan dari bulan ke bulan atas penggunaan platform Instagram ini ya. Pada Januari tercatat sekitar 62.230.000 pengguna. Lalu naik pada Februari menjadi 62.470.000 pengguna. Demikian juga di bulan Maret sampai mencapai angka 64 juta pengguna. Dan selang beberapa bulan kemudian diperoleh angka pengguna Instagram di Indonesia mencapai 65.700.000 orang. Hingga pada bulan Mei, akhir dari survei dicatat bahwa pengguna Instagram di Indonesia mencapai angka 69.270.000 pengguna. Seperti ini ya diagram batangnya. Di bulan Januari sampai Mei tahun 2020, belum lama ya, masih ada baru setahun yang lalu. Jadi saya rasa ini masih sangat kontekstual kalau kita bicarakan, kita bahas penggunaan media digital Instagram. Nah, meroketnya penggunaan ini juga tidak lepas dari, menurut kajian dari tulisan ini, dari kebijakan work from home atau WFH. Ya, awal Maret tahun 2020 kan Indonesia tuh WFH ya mulai diberlakukan. Sehingga banyak pekerjaan dilakukan dari rumah, baik itu pekerja maupun pelajar dan mahasiswa. Nah, dalam masa pandemi ini Instagram meluncurkan pula sebuah fitur baru yang disebut dengan co-watching pada Maret 2020. Yang mana fitur ini merupakan layanan video chatting yang dapat digunakan oleh 6 orang pengguna sekaligus. Ya. Jadi bisa dibuat semacam video conference terbatas gitu ya, atau misalnya dibuat rapat-rapat terbatas bisa digunakan untuk sampai 6 orang. Jadi kalau misalnya karyawan atau mungkin bisa juga mahasiswa mau lakukan diskusi, itu bisa ya menggunakan Instagram ini. Lalu milenial ternyata mendominasi, jadi generasi milenial atau generasi apa sekarang, Z atau ya X, saya rasa udah Z sekarang ya. Generasi milenial ini mendominasi penggunaan Instagram di Indonesia dengan rentang usia antara 18 tahun sampai 34 tahun di usia produktif ya. Kita bisa lihat nanti di tabel di bawah ini ya, pengguna dari golongan generasi tersebut ya. Hingga 25 juta pengguna itu mendominasi usia antara 18 sampai 24 tahun ya. Sekitar itu kalau di dalam persentasenya 36 sampai 38%.
Sementara rentang usia 25 sampai 34 tahun itu sekitar 21 juta pengguna atau sekitar 31 sampai 33%. Sehingga wajar saja karena rentang tersebut maka eh, dan kemampuan generasi milenial tersebut ya yang sudah ramah dunia digital mampu mengeksplorasi gadget yang mereka miliki ya. Eh, Selain daripada itu, mereka juga produktif dan haus akan hal-hal yang baru ya. Secara emosional mereka juga merupakan generasi yang aktif dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain. Jadi ini adalah diagram batang pengguna Instagram di Indonesia dengan kategori usia periode Januari sampai Mei 2020 ya. Itu kalau dilihat rentang yang paling besar itu yang warna biru dan orange ya. Yang mana yang biru itu antara usia 18 sampai 24 dan orange antara 13 sampai 17. Oh maaf. Ya benar. Orange dan biru ya. Rentangnya besar-besar ya, 30%, 30-an persen. Nah, eh, seperti dipaparkan di dalam liputan 6 kemarin ya, bahwa generasi yang lahir saat ini adalah generasi eh, yang lahir saat teknologi sedang berkembang pesat gitu ya. Seperti hadirnya komputer, video games, gadget yang tersambung dengan dunia maya atau internet. Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi secara cepat. Nah, para psikologi menilai bahwa generasi ini cenderung ambisius dalam bekerja. Di samping kerja kantoran, sebagian juga membuka bisnis sendiri ya untuk menunjukkan kesuksesan. Mereka memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Jadi memang generasi yang milenial ini cenderung generasi yang produktif. Nah, dengan gaya hidup yang terus berkembang seiring dengan teknologinya, generasi ini cenderung mencari pekerjaan yang menunjang gaya hidup. Tidak hanya berhenti dari pekerjaan tersebut, jadi mereka akan mencari terus ya sampai menemukan yang sesuai dengan tren ataupun teknologi saat itu. Generasi ini tercatat sebagai generasi yang paling konsumtif ya, ketimbang generasi lainnya. Jadi generasi tadi ya di usia-usia yang 13 sampai 24 tahun. Lalu mengapa di sini kok ada kata-kata wanita mendominasi pengguna Instagram juga ya ternyata. Nah, hal itu terjadi karena menurut analisanya wanita itu cenderung ingin menampilkan kecantikannya gitu ya. Kan di IG itu kita bisa memposting foto gitu, selfie. Ini bisa dilihat di grafik ya berdasarkan jenis kelamin di Januari Mei 2020. Itu wanita yang warna orange itu menduduki tempat yang lebih tinggi daripada yang pria di semua bulan ya dari Januari sampai Mei. Nah, jadi rentang usianya itu sekitar 25 sampai 34 tahun. Jadi rentang usia pengguna wanita itu antara 25 sampai 25 sampai 34 tahun. Ya. Ini ada bagan tentang kategori usia dan jenis kelamin periode Januari sampai Mei 2020. Jadi eh, ada studi yang membuka tabir soal alasan mengapa platform Instagram jadi salah satu aplikasi favorit kaum hawa. Salah satunya adalah platform ini atau Instagram ini mampu mengakomodir para wanita untuk menyuarakan hati mereka. Menjadi media untuk mengungkapkan sisi emosional mereka. Jadi memang kaum hawa kan biasanya kaum hawa atau wanita itu
lebih emosional dibanding pria. Setidaknya ada 7 alasan mengapa wanita akrab dengan platform ini, yaitu pertama sebagai ruang obrolan, ya kan? Suka gosip nih, suka gosip sehingga dijadikan ruang obrolan. Kemudian suka stalking, yaitu memantau atas beberapa hal yang membuat mereka penasaran. Misalnya lawan jenis, kemudian memantau Instagramnya si objek tadi ya, yang dia tertarik, misalnya ada artis atau public figure yang dia suka gitu ya. Mereka peduli, mereka juga bisa peduli, mereka bisa meski terlihat lemah, wanita juga makhluk yang peduli ya. Jadi karena mereka peduli ini, maka mereka juga di sini menggunakan Instagram untuk apa? Misalnya menggalang satu kebaikan untuk tujuan tertentu. Misalnya ada temannya yang sakit atau mungkin perlu bantuan, bisa dilakukan melalui Instagram ya. Lalu mereka juga narsis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa mereka ingin mengeksplorasi dirinya melalui foto ya, menunjukkan bahwa dirinya itu ada sisi kecantikan yang bisa ditonjolkan gitu. Lalu butuh perhatian sebagai bagian dari sisi emosional wanita yang membutuhkan perhatian dari, dan semuanya itu mereka tumpahkan di media sosial. Kemudian juga wanita tuh suka berbelanja lah. Di sini Instagram kan juga lahannya, tempatnya banyak apa uh, objek-objek untuk berbelanja ya. Misalnya di sana juga tempat orang untuk menawarkan ataupun beriklan. Sehingga di sini sesuai sekali ya dengan kesenangan wanita yang berbelanja. Mereka bisa langsung membeli ya, misalnya yang lagi di endorse ke public figure, lalu mereka tertarik, mereka beli. Kemudian karena alasan bekerja sebagai pengelola akun medsos, jadi hal ini jadi alasan platform digandeng wanita soal pekerjaan wanita yang menggunakan medsos. Jadi medsos ini bisa digunakan sebagai alat untuk bekerja, misalnya menjadi apa uh, dropshipper ya, dropshipper. Jadi dia bisa menjual barang-barang melalui IG ini, Instagram. Biasanya kaum hawa bisa lebih dari satu akun ya, dia bisa memiliki lebih dari satu akun Instagram untuk mengeksplorasi jati dirinya ke dalam atau kepada ruang lingkup sosial. Lalu ada hal menarik yang diungkap oleh Hansal Salvia, Senior Director TNS Indonesia sebagai perusahaan market research. Ia menjelaskan bahwa mereka menemukan fakta dari hasil survei yang mereka lakukan bahwa sekitar 63% wanita cenderung aktif memilih Instagram setiap harinya. Hal itu kontras dengan jumlah pria yang rutin menggunakan platform tersebut sebanyak 37%. Jadi ini betul-betul banyak ya, sampai 63% wanita yang cenderung menggunakan Instagram. Artinya mereka itu pengguna yang well educated juga ya. Jadi mereka itu pintar dan berasal dari kalangan lulusan perguruan tinggi. Ya. Sampai 63% berarti kan banyak. Dari riset tersebut 69% pengguna berasal dari lulusan perguruan tinggi. Itu ya. Bahkan mayoritas pengguna Instagram bisa lebih pintar 11 kali lipat daripada pengguna smartphone Indonesia pada umumnya. Jadi itu sampai ke sana ya surveinya. Lalu soal aktivitas media sosial, apa komentar dari psikolog? Kalau kita lihat ya, kita baca bahwa perilaku narsisme di medsos berlaku universal. Artinya memang semua kalangan itu suka narsis di medsos ya. Dari kasta rendah mau sampai kasta tertinggi, baik ia jelata maupun penguasa. Dari survei Pew Internet dan American Life Project menyebutkan 54% pengguna internet memiliki kebiasaan mengunggah swafoto atau selfie di medsos. Ya, jadi kalau ini medsos tidak hanya Instagram ya, medsos. Sementara menurut psikologi dan Direktur Media Psikologi Research Center, Dr. Pamela
bahwa keinginan memotret, memposting, dan mendapatkan likes dari medsos merupakan hal lazim bagi setiap orang. Jadi itu bukan hal yang aneh sebenarnya gitu. Jadi keinginan dipengaruhi rasa kita pada hubungan sosial. Jadi keinginan itu dipengaruhi oleh rasa manusiawinya terhadap hubungan sosial. Hal ini sebetulnya sama dengan orang mengatakan betapa bagusnya baju yang kita kenakan secara biologis. Pengakuan sosial merupakan kebutuhan. Jadi kalau kita setelah posting gambar kita terus ada yang komen tuh di bawahnya, wah bagus ya, cocok sekali gitu ya. Kita terus jadi senang gitu ya. Itu. Nah, jadi ini adalah ungkapan sebagai pengantar aja ya, Dek. Ungkapan betapa medsos salah satu Instagram itu ternyata bisa sangat digemari oleh generasi milenial yang produktif. Artinya apa? Kita bisa gunakan sebagai tempat atau media kita beriklan atau melakukan marketing digital di sini. Jadi berikutnya kita akan mencoba untuk langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk melakukan digital marketing di Instagram ya. Ini Bapak ingin menggali dulu yang Instagram, nanti pelan-pelan ke yang lain. Karena ini cukup banyak yang suka buka Instagram ya, sehingga Twitter juga bisa ya. Yang lain misalnya Twitter, WhatsApp, tapi dalam hal ini Bapak ingin eksploitasi atau mengeksplor lebih jauh tentang Instagram untuk digital marketing. Baik, ada dia. Pertama adalah kita harus masuk ke akun bisnis. Jadi adik-adik sebaiknya jangan di akun yang bukan bisnis. Jadi di Instagram tuh sudah dibuatkan akun bisnis. Yang pertama Anda tentu saja mendaftar dulu ya, buat akun. Di sini klik ya. Setelah buka IG, buka IG-nya kalau online Bapak kebetulan menggunakan komputer, laptop gitu ya, bisa menggunakan HP sama saja. Jadi dari laman ini, laman instagram.com, paling bawah sendiri ada daftar ya Mas tadi. Hilang, sebentar. Kita ulangi. Nah, buat akun di sini ada, kita buat akun. Kita klik lalu kita di sini bisa masuk ataupun membuat akunnya menggunakan data Facebook kita. Atau kita menambahkan nomor ponsel atau email ya. Kemudian nama lengkap, nama pengguna, lalu sandinya apa gitu ya. Misalnya di sini nomor ponselnya atau email, misalnya kalau email saya pakainya ini saja. Gitu ya. Lengkap. Ya. Nama pengguna jangan sampai lupa ya. Misalnya Anda kan udah mau membuat toko online misalnya ya, atau marketing digitalnya ya. Apa namanya? Misalnya yang mau dijual apa? Saya ingin menjual misalnya aksesoris motor, jadi saya moto aksesoris misalnya, aksesori gitu ya. Moto aksesori ini adalah nama penggunanya ya. Kemudian ternyata sudah digunakan orang, ini lihat nggak bisa, nggak boleh. Moto aksesori 2021, bisa nggak? Kaos mau, coba kita dekatkan ini. Moto aksesori, moto aksesori, gitu ya. Moto aksesoris 2021.
Oke ya, kalau udah centang ini tandanya oke bisa. Moto aksesoris 2021. Sandinya misalnya saya buat misalnya Malioboro. Malio, huruf kecilnya. Malioboro. Bang ya. Malioboro. Malioboro. Kalau nggak yakin tampilkan. Nah, tuh dia bisa. Jadi sandi ini kalau bisa lebih dari 6 karakter ya, ini yang lebih. Ya. Kasih juga 2021 biar lebih mantap. Tapi jangan lupa ya adik-adik ya, seperti ini harus disimpan, jadi mending kita bikin notepad, simpan di notepad. Sama user akun, usernya tadi moto aksesoris 2021, akunnya kemudian password saya tadi Malioboro 2021 ya itu, dan disimpan ya. Oh maaf, ini emailnya nggak boleh ya, ada tanda silang, kita harus cari email yang lain. Coba saya ambil email saya yang lain itu atau D3 saya lupa ya. Gmail D3 TI Jogja ya, D3 TI Jogja, D3 TI Jogja Gmail. Masalah nggak? Oh, masalah ya. Oh, dia minta nomor ponsel ya, kita kasih nomor ponsel. 085712 misalnya itu. Nah, mau ya, nomor ponsel mau. Jadi dia berbasis nomor ponsel. Padahal sini auto email ya. Misalnya gitu ya, ini sudah daftar lalu ya, di daftar. Apa saya harus beri tanggal lahir? Tanggal lahir. Nah, kan buat tanggal lahir misalnya tanggal lahir kalian ya, misal kalau di sini yang tahunnya kira-kira masuk akal. Jangan tahun 2020 ya, nggak mungkin masih bayi main Instagram. Jadi misalnya RAM 93 masih masuk akal ya. Kemudian lanjut. Ya, lanjut. Nah, sekarang dia minta kode yang dikirim ke HP kita. Jadi sekarang kita harus masukkan yang ada di sini ya. Yang dikirim. Nah, ini dia. 652910. 652910. Oke. Coba minta kode baru. Nah, nggak mau. 735892. 735892.
Oke ya, sudah bisa diterima. Masuk. Oke, login. Ya, sudah diterima, masuk login. Nah, sekarang Anda sudah masuk di halaman Instagram ya. Lalu untuk masuk ke apa tadi akun bisnis, kita klik ini ya lambang orang di sini. Kalau bisa sih udah ada fotonya. Misalnya saya ambil foto di sini. Foto saya biar nggak dikira spam ya. Kita kasih foto. Fotonya tambahkan foto profil, tambahkan foto profil. Motor aja, cari motor. Motor, foto motor ada nggak ya? Saya cari foto motor dulu ya. Cancel, cancel. Foto, foto pas. Foto motor aksesoris. Motor aksesoris. Cari gambar aksesoris motor. Kita cek ya. Ya, misalnya kita ambil gambar nah misalnya nih kita ambil gambar ini save image as JPEG. Oke, saya masukkan aja di picture. Oke, kalau sudah ini kita masukkan di IG. Jadi gambarnya kita masukkan dari picture yang barusan. Mudah-mudahan nggak masalah ya. Kita lihat. Nah, ini sudah masuk tadi ya. Sudah masuk di profilnya. Jadi kalau saya diklik ini profil. Nah, ini sudah masuk motor storage. Jadi kemudian yang penting lagi adalah tadi yang saya sampaikan kita harus mengubah menjadi akun bisnis ya. Ini dari sini dari apa dari apa ini namanya profil kita nih ya, di sini profil. Jadi ini home. Saya keluar ya. Ini home, ini chat ya. Ini love, ini yang ini ya, yang pojok di sini ada pengaturan. Kita klik bagian pengaturan. Maka di sini nanti kita ada bawah sendiri ya, bawah sendiri. Beralih ke akun profesional ini diklik ya. Tapi sebelumnya sebaiknya dilengkapi ini ya. Misalnya punya situs web apa, view-nya apa, view-nya diisikan ya. Dilengkapi view-nya. View IG. Nah ini ya, deh, kalau misalnya bingung, cari aja 50 kata-kata keren bio IG ya. Kita bisa, jangan sampai itu tidak dimasukkan. Nah, misalnya ini. Nah, boleh juga di IG ini, di bio ini kita masukkan apa slogan kita atau brand kita boleh misalkan
Nah, apa ya? Apa? Trendsetter. Trendsetter dunia aksesoris motor. Trendsetter auto aksesoris gitu aja. Nah, bagus tuh ya. Jadi trendsetter auto aksesoris misalnya gitu. Nah, ini lengkapi emailnya. Saya di sini laki-laki dianggap. Nah, email mau dilengkapi boleh ya. Misalkan dibuat situs webnya, misalnya punya saya punya itu kemudian apa ya, oh iya. Misalnya www apa ya, ini contoh saja misalnya. Nah, garasi motor misalnya, garasi.com misalnya, atau org boleh, .com aja deh bagus ya. autogarasi.com ya, autogarasi.com. Tapi ini kalau belum punya cantumin nggak apa-apa, habis itu langsung dibuat gitu ya. Ini saya contoh saja. Nah, emailnya, email yang kalian punya apa misalnya, diisikan di sini. Ya, misalnya emailnya kalau di sini, saya kebetulan di sini. Nah, pakai ini aja. Lalu kirim, ya sudah. Ini proses ya, cukup lama. Kalau sudah, kita kok hilang ya, misalnya ini sudah dianggap sudah ya, kita masuk ke ini, di bawah sendiri dari menu yang ada, beralih ke akun profesional, diklik. Manakah yang paling tepat menggambar tentang Anda? Kreator, bisnis, misalnya itu ya. Selanjutnya, nah ini kita diminta untuk mengisi pertanyaan. Pelajaran tentang ikut Anda, jangkauan pelanggan Anda, dapatkan opsi kontak baru. Dia menyampaikan informasi tentang layanan ya, layanannya. Terus selanjutnya, tampilkan kategori di profil. Kita bisa milih, kita adalah produk layanan ya di sini. Ini bisa ditampilkan. Selesai. Oke. Sudah selesai. Informasi bisnis publik, nomor telepon dikasih 08 misalnya gitu ya. Alamatnya lengkap boleh ya. Saya lengkap-lengkapnya misalnya gitu.
Jakarta, Indonesia, gitu ya. Kok di post kasih misalnya. Sudah lengkapi misalnya sini kok sini. Simpan. Selesai. Nah, ini udah jadi informasi bisnis ya. Ini udah menjadi akun bisnis kalian ya. Jadi kalau di home ya tampilnya seperti ini sih biasa. Waduh. Tadi kalau kita ke pengaturan ini ya. Nah, jadi kalau ini di sini nanti bisa juga kembali ke akun pribadi ya. Jadi kalau tadi kita nggak ini saya mau rubah lagi nih akunnya nggak jadi bisnis ya, kembali ke pribadi bisa di sini. Masih bisa. Nah, jadi sekali lagi Instagram ini merupakan media sosial yang sudah dibeli oleh Facebook sehingga dia terintegrasi dengan Facebook. Jadi kalau misalnya kita punya akun Facebook tadi kita nggak usah bikin sesulit ini ya. Kita langsung klik aja tadi akun Facebook, kita langsung bisa membuat akun Instagram yang maaf bisa masuk ke Instagram langsung. Jadi lebih enak itu sebenarnya. Jadi Anda dari Facebook punya satu istilahnya one sign ya OSS ya. Jadi sekali klik bisa semua masuk. Jadi bisa di Facebook bisa, di Instagram bisa. Nah, berikutnya adalah tinggal adik-adik memasukkan gambar-gambar, kemudian komentar-komentar dan juga tagar-tagar untuk berjualan di sini ya. Nanti pelan-pelan kita akan susun isi dari Instagram ini. Ya. Saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Silakan dicoba dan buat akun bisnisnya ya. Anda membuat marketing digital melalui Instagram. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.